Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Herani dari absen 18 kelas 10C akan mempresentasikan PowerPoint teks hikayat saya. Oke, jadi sekarang aku mau langsung bahas tentang teks hikayat PowerPoint yang udah aku bikin. Oke, kita masuk ke pengertian. Nah, teks hikayat sendiri itu adalah karya sastra lama berbentuk prosa naratif atau cerita yang menceritakan kisah kehidupan tokoh terkenal seperti raja, pahlawan, atau makhluk yang ajaib. Biasanya tuh mengandung unsur keajaiban atau kesaktian dan hal-hal yang luar biasa. Cerita hikayat ini sering banget bersumber dari kepercayaan, sejarah, dan tradisi Melayu klasik atau biasanya dari daerah sekitar. Nah, hikayat disampaikan secara lisan lalu ditulis dalam bahasa Melayu klasik. Nah, tujuan teks hikayat ini sendiri itu yang pertama menghibur pembaca atau pendengarnya, dan yang kedua memberi teladan atau pesan moral dalam ceritanya. Nah, yang terakhir menjaga dan mewariskan budaya serta nilai masyarakat lama. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri umum teks hikayat ini. Yang pertama itu, tokohnya bersifat luar biasa. Nah, biasanya itu digambarkan dengan kata sakti, kuat, bijaksana, atau berkuasa. Dan yang kedua, mengandung unsur fantastis atau tidak masuk akal secara logika. Yang ketiga, bersifat tradisional, yaitu diwariskan turun-temurun secara lisan. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah Melayu klasik. Banyak kata kuno seperti maka, tiada, syahadon, sebermula. Nah, yang kelima, pengarangnya tuh anonim, jadi yang nggak diketahui sama siapapun. Yang keenam, ceritanya bersifat istana sentris atau berpusat pada raja atau bangsawan. Yang ketujuh, mengandung nilai moral dan pesan kehidupan. Dan yang terakhir, bersifat didaktis atau mendidik dan mengandung nasihat. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis hikayat berdasarkan isinya. Yang pertama, hikayat keagamaan, yaitu mengisahkan tokoh-tokoh suci, para nabi, atau penyebaran agama. Contohnya hikayat Nabi Muhammad SAW, hikayat Amir Hamzah. Yang kedua, hikayat kepahlawanan, tentang keberanian dan kesaktian tokoh. Contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Pandawa 5. Dan yang terakhir, hikayat percintaan, yaitu kisah cinta penuh rintangan dan pengorbanan. Contohnya itu hikayat Indra Bangsawan dan hikayat Si Miskin. Ibu maaf, ternyata itu bukan yang terakhir, masih ada lagi, 2 lagi. Yaudah ini aku lanjut bahas aja ya ibu. Nah, yang keempat itu ada hikayat jenaka, yaitu mengandung humor dan sindiran terhadap perilaku manusia. Contohnya hikayat Abu Nawas. Dan yang terakhir nih bu, ini hikayat sejarah atau asal-usul menceritakan asal suatu tempat atau kerajaan. Contohnya hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Merong Mahawangsa. Selanjutnya kita bahas struktur teks hikayat. Yang pertama itu abstrak, yaitu ringkasan isi cerita atau gambaran awal. Yang kedua orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar waktu, tempat, suasana, dan keadaan awal cerita. Yang ketiga komplikasi, munculnya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan konflik. Dan yang keempat ada klimaks, yaitu puncak konflik, bagian yang menegangkan dalam cerita. Yang kelima ada resolusi, yaitu penyelesaian dari masalah atau konflik yang terjadi. Dan yang terakhir nih, koda, yaitu penutup cerita yang mengandung amanat, nasihat, atau pesan moral. Selanjutnya ada unsur intrinsik hikayat, yaitu yang pertama tema, ide pokok atau gagasan utama cerita. Yang kedua tokoh dan penokohan, yaitu pelaku dalam cerita. Terus juga sifat-sifatnya, protagonis, antagonis, atau tritagonis. Yang ketiga alur atau plot, yaitu urutan peristiwa, maju, mundur, atau campuran. Yang keempat latar atau setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana kejadian. Selanjutnya yaitu yang kelima sudut pandang atau point of view, yang biasa kita singkat POV nih. Nah, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita, orang pertama atau orang ketiga. Terus yang keenam ada amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Dan yang terakhir nih gaya bahasa, yaitu penggunaan kata, kalimat, dan majas khas Melayu klasik. Nah, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kaidah kebahasaannya. Menggunakan kata arkais atau lama, maka, syahadan, sebermula, titah, baginda. Banyak kata kerja material dan mental, yaitu melakukan, merasa, berpikir. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung kronologis, kemudian setelah itu tatkala selanjutnya,
Ya, terus juga menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Lalu banyak majas dan hiperbola, penggambaran yang berlebihan. Lalu menggunakan kata sapaan dan gelar kebangsawanan, tuanku, baginda, seri, duli yang maha mulia. Nah, yang terakhir itu mengandung gaya bahasa repetisi dan paralelisme agar terdengar indah bila dibacakan. Nah, mungkin segitu aja materi yang aku bahas tentang teks hikayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.